Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finaul Misbahati, NIM E2019-2346, kelas S8, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya konsep pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan jangka panjang. Pengembangan pendidikan dampaknya memang tidak terjadi secara seketika karena sifatnya sebatas outcome. Sektor pendidikan bersama dengan bidang kesehatan selalu dikait-kaitkan dengan faktor pembentukan sumber daya manusia di suatu wilayah atau negara. Pada tahap berikutnya dalam kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan atau employment, kualitas pembentukan sumber daya manusia akan berimplikasi positif terhadap kualitas keperilakuan atau behavior dan keterampilan atau skills. Sehingga banyak pemangku kebijakan di suatu wilayah atau negara memandang bahwa sistem pendidikan termasuk di dalamnya soal kinerja tenaga pendidikan atau guru merupakan aspek vital yang harus dipelihara perkembangannya. Ada alasan mengapa perhatian terhadap kinerja tenaga kependidikan menjadi sangat penting. USAID menjelaskan dalam salah satu artikelnya bahwa guru adalah pembentuk akal dan karakter bangsa. Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter generasi penerusnya ke depan. Tugas utama para guru adalah menumbuhkan keingintahuan anak didik dan mengarahkannya dengan cara yang paling mereka minati. Jika anak didik diberi rasa aman, dihindarkan dari celaan dan cemoohan, berani berekspresi dan bereksplorasi secara leluasa, maka secara normatif akan tumbuh menjadi insan yang penuh dengan percaya diri dan optimis. Nah, oleh sebab itu, tugas yang diemban oleh seorang guru tidak ringan, karena guru yang baik tidak hanya memberitahu, menjelaskan atau mendemonstrasikan, tapi juga dapat menginspirasi. Seorang guru harus mampu memandang perubahan dan mengajak para muridnya untuk melangkah jauh ke depan. Dengan demikian, guru dapat merencanakan apa yang terbaik untuk anak didiknya kelak di masa depan. Dalam kaitannya dengan perkembangan era globalisasi yang penuh dengan iklim persaingan, World Economic Forum atau WEF menyampaikan bahwa dari 12 indikator daya saing global suatu negara, ada 2 indikator di dalamnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Yang pertama, kesehatan dan pendidikan dasar, yang kedua pendidikan tinggi dan pelatihan. Indikator pertama yakni kesehatan dan pendidikan dasar yang merupakan rumpun faktor dasar bagi suatu negara untuk mampu bersaing di kancah global, dan indikator yang kedua yakni pendidikan tinggi dan pelatihan yang termasuk dalam rumpun faktor pendorong efisiensi di suatu negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia yang dilakukan lewat sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsep kualitas sumber daya manusia yang di dalam ilmu ekonomi dinamakan mutu modal manusia adalah komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi, serta biaya untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diraih dengan memberikan perhatian penuh terhadap 2 sektor yang penting, yaitu yang pertama pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan dalam arti luas, baik pendidikan formal maupun non-formal, akan berdampak terhadap pembangunan dalam skala mikro maupun makro. Pada skala mikro, pendidikan berpengaruh terhadap upah dan pendapatan yang diterima oleh seorang. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memperoleh pendidikan tinggi dan keahlian-keahlian lainnya, maka semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional secara keseluruhan. Indikator yang kedua yaitu kesehatan.
Pentingnya pendidikan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik secara fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan kesehatan di semua program kesehatan, baik pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya. Analisis tingkat pendidikan dan upah menurut sebagian para ekonom. Yang pertama, menurut Mincer tahun 1958 dan Becker tahun 1964 yang melihat pengaruh sekolah dan beberapa variabel lainnya terhadap upah yang diterima pekerja. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap peningkatan kualitas modal manusia. Yang dan Klenow tahun 1997 menyebutkan bahwa orang tua, terutama ibu, yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi atau tertiary education memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kesehatan anak-anaknya, dan anak-anak yang lebih sehat memiliki peluang produktif lebih besar daripada anak-anak yang kurang sehat dalam menyelesaikan pendidikannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.